Pemirsa, Wakil Bupati Lombok Timur telah mengukuhkan Dewan Hakim dalam pelaksanaan seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-28 tingkat Kabupaten Lombok Timur. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati meminta Dewan Hakim harus menjalankan sumpah dan janji yang telah diucapkan serta dapat menjaga netralitasnya selama bertugas. Berikut yang disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, Haji Muhammad Edwin Hadiwijaya, usai melantik Dewan Hakim seleksi tilawatil Quran dan hadis di Pendopo Bupati Lombok Timur. Saya, Wakil Bupati Lombok Timur, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi mengukuhkan saudara-saudari sebagai pimpinan dan anggota Dewan Hakim serta panitera pada seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-28 tingkat Kabupaten Lombok Timur. Tadi kita sudah mengukuhkan Dewan Hakim. Dewan Hakim juga sudah berjanji dan janjinya atas nama Allah. Poin ketiganya, kalau menurut saya itulah yang paling penting. Dengan ikhlas, dengan jujur, dengan adil. Mampukah para Dewan Hakim mewujudkan itu? Ketika yang dinilainya adalah para santrinya, kan seperti itu. Ketika yang dinilainya adalah keluarganya. Karena kita berhasillah kita itu tidak kita lihat hanya angka nilai dan sebagainya. Bahkan dari 5 panca indera kita itu mungkin saya ini hanya indera pendengaran yang paling kita andalkan untuk menilai, baru indera penglihatan. Ketika pendengaran bagus, kemudian yang kita nilai bukan dari santri kita, bisa saja nilainya tidak bagus. Kami berharap sesuai dengan janji tadi Bapak Dewan Hakim, mudah-mudahan kita bisa menegakkan itu. Karena bisa jadi faktor kita menentukan siapa yang menjadi juara, kemudian kita kirim ke provinsi ketika yang tinggi, justru itu yang menentukan tidak keberhasilan kita gitu. Sehingga variabel-variabel kita bisa berhasil gitu kan. Tidak hanya daripada kori A, habis-habisnya kita juga. Tidak hanya kepiawaian dari pelatihnya juga, tetapi juga ketika kita menyelenggarakan ini kemudian menentukan siapa yang akan kita utus ketika yang lebih tinggi. Bahkan katanya ada beberapa hakim yang tidak mau disebut namanya, sudah ada juara 1 ditentukan ketika STG ini. Ketika ingin mengirim putusan masih ada diskusi lagi dengan alasan bahwa lebih berpotensi yang lain daripada juara 1. Yang saya bayangkan Bapak dan Ibu, bagaimana psikologis anak yang juara 1 itu ketika tidak jadi mengirimnya. Artinya ketika putusan di ini selesai, ya sudah selesai. Meskipun ada tadi disebut pengawas, ya, koordinator anaknya Pak Bupati, kemudian anggota Wakil Bupati. Mudah-mudahan itu diselesaikan. Itu ketika Dewan Hakim saja. Gitu. Tidak ada lagi timbangan, hana dan sebagainya. Mari kita pikirkan anak-anak kita yang begitu kecewanya kita seperti itu. Mungkin itu beberapa catatan terkait dengan ini, tetapi intinya Bapak dan Ibu terkait dengan ini semua 2025 kita STQ, 2026 mungkin MTQ, ya. Biasanya kan ganjil itu STQ, kemudian genap MTQ, berarti 2025, 27, 29 ada 3 STQ, ada 2 MTQ. Mari sejak besok setelah selesai kita STQ di provinsi ini apapun hasilnya, di 2 STQ berikutnya dan 2 MTQ berikutnya itu kita bisa menjadi juara umum di MTQ dan STQ sesuai dengan visi-misi kami. Ada keadilan di situ, ada religius di situ, dan ada transparan di situ. Nah, sehingga di STQ ini pun kami berharap transparansi itu ada, itu seperti itu. Sehingga apa yang kita targetkan nanti
bisa mencapai hasil yang maksimal.